Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang fasal taharah. Dan kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang qada hajah, yaitu buang hajat. Adab-adab terkait dengan buang hajat. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa adab ketika buang hajat, yaitu tidak membawa masuk apa saja yang menjadi syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, seperti tulisan-tulisan yang berlafadzkan Allah, ayat-ayat Al-Quran dan yang lainnya, kecuali dalam kondisi dia tersembunyi atau tertutup. Kemudian yang kedua, mengucapkan basmalah, yaitu bismillah, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ketika masuk WC tersebut, ketika hendak qada hajat. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya adalah menjauh atau menutup diri dari manusia, pandangan manusia, tatkala buang air besar atau buang air kecil, qada hajat tersebut. Kemudian berikutnya adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan keluar dengan kaki kanan, demikian. Dan yang terakhir kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakangi kiblat, kecuali dalam ruangan. Dan ini menurut sebagian ulama dibolehkan, namun sebaiknya masih tetap dihindarkan. Yang terlarang, yang disepakati oleh para ulama adalah menghadap atau membelakangi kiblat ketika di tempat terbuka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan, yaitu menjauhi berkata atau berbicara
ketika buang air tersebut, kecuali kalau ada kebutuhan. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki yang melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Nabi itu buang air kecil. Berarti ini diketahui itu Nabi. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salam. Menjawab salam itu wajib. Ya, menjawab salam itu wajib, namun ditinggalkan ya, karena dalam kondisi ini di WC sedang buang air. Lebih-lebih ya, jawaban salam tersebut ya ternyata ada menyebutkan nama Allah. Oleh karenanya ya, berbicara ketika ada kebutuhan saja pun terkadang ini ya harus dihindarkan. Maka ini menunjukkan ya arahan dan bimbingan Nabi SAW kepada kita untuk tidak berbicara ketika ya buang air, demikian, kecuali memang bila darurat ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila buang air di tempat yang potensi terlihat oleh orang, tidak tertutup berarti ya, maka janganlah mengangkat pakaiannya atau membuka pakaiannya sampai mendekati ya tanah ya. Ini lebih ya menutup auratnya, karena sesungguhnya menutup aurat itu adalah wajib secara syar'i ya. Ini sebagaimana ya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu ketika buang air, beliau tidaklah ya mendekat ke tanah, tidaklah beliau membuka pakaian kecuali ya setelah beliau mendekat ke tanah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab ketika buang air besar ataupun kecil, yaitu ketika qada hajat. Menghindari buang air di tempat-tempat yang tergenang atau yang tidak mengalir airnya. Seperti contohnya kolam renang. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakidi. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya buang air seni di air yang tergenang. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Jika buang air saja, buang air kecil itu dilarang, apalagi buang air besar yang jelas tampak dia. Ya. Nah, begitu juga buang air ya itu di tempat pemandian. Contohnya barangkali ada kita katakan seperti kolam renang tadi sudah kita sebutkan, atau sungai ya. Maka jangan buang air katakanlah di hulu, yaitu di pangkal
Sementara orang barangkali mandi di bagian bawahnya, di bagian hilirnya, lalu dia buang air dengan buang air besar maksudnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tentunya akan mengganggu orang yang sedang mandi di sana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Daud disebutkan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabula ar-rajulu fi mughtasilihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buang air, seseorang itu buang air di tempat pemandian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini tentunya akan mengganggu. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, buang air di tempat keramaian, maksudnya di tempat-tempat yang potensi nanti orang akan lewat di sana. Kemudian ya terganggu karena adanya aroma yang tidak sedap atau pemandangan yang tidak sedap. Ya. Seperti contohnya di halte-halte bis, ya. Begitu juga di jalanan, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-la'inaini." Qalu wa mal la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindari sebab kutukan orang, dua sebab kutukan orang. Ya. Apa itu dua sebab kutukan orang? Maka Rasul mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Yaitu orang yang dia, atau ini sebabnya, ya, buang air di jalanan manusia atau di tempat teduhnya mereka. Demikian. Ya, tentunya ya orang yang melihat ketika dia berteduh atau ketika dia lewat di jalanan, ada dia melihat kotoran manusia, ya, atau sedang buang air contohnya, baik itu buang air besar, buang air kecil, atau memang sudah ada buang air kecil di sana, ya ini tentunya menimbulkan aroma yang tidak sedap, yang terganggu, ya, kalau tidak pandangan, ya, atau ya penciuman, demikian. Nah, ini tidak boleh, ya, karena ini akan menyebabkan orang lain akan mengutuk, ya, akan melaknat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim dengan lafaz seperti ini, ya, ittaqu al-mala'ina salasa al-buraza fil mawaridi wa qari'ati wasatit tariqi wa dhilli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hindari oleh kalian tiga, ya, sebab datangnya kutukan, yaitu kutukan manusia. Yang pertama adalah buang air besar di tempat air, ya, ketika ada orang butuh, ya, air, nah di situ buang air besar di sana. Bisa jadi di tempat airnya itu yang ada kebutuhan, ya. Seperti contohnya ada orang, ya, ingin mengambil air di sungai. Ternyata sungai tersebut, ya, ada orang yang buang air besar di sana. Nah, tentunya ini bikin orang marah, ya. Begitu juga buang air besar di pertengahan jalan atau di sekitar jalan, ya. Dan di tempat teduh. Ya, di tempat, ya, berteduhnya manusia, orang-orang ketika kepanasan atau kehujanan.
Nah, ini tidak boleh ya. Pokoknya ya ketika manusia ya berkumpul di tempat-tempat tersebut lalu terganggu dia, dan tempat berkumpul itu adalah memang hak mereka. Jalanan itu hak manusia ya. Tempat berteduh memang disediakan itu untuk fasilitas umum ya, itu hak manusia ya. Begitu juga sungai ya, tempat-tempat yang air ini yang banyak ini bisa diambil, itu juga apa, fasilitas umum, itu hak manusia. Nah, kalau ini dikotori dengan buang air besar atau kecil dilihat oleh mereka, maka ini akan membuat mereka marah, lalu mengutuk dengan ungkapan-ungkapan yang jelek demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, disamakan dengan ini adalah ya hal-hal yang terkait mengganggu orang lain di jalanan. Seperti contoh nih ya, contoh yaitu buang sampah di jalanan. Walaupun mungkin ya sampah yang dibuang tersebut ya tidaklah berbau, tapi itu mengganggu pemandangan. Tidak mengganggu penciuman ya, tapi mengganggu pemandangan. Lebih-lebih ya ini sampah-sampah yang ternyata tidak cepat untuk terurai di tanah, sehingga kalau mungkin hujan deras ya ini akan ya potensi besar itu menghambat jalannya air, sehingga akan terjadi setidaknya banjir ya, air tergenang ya, kalau besar ya itu jadi banjir demikian. Nah, ini potensi ya untuk orang itu ya mengumpat ya, melaknat, mengutuk pelakunya demikian. Ya, buang sampah di jalanan demikian. Atau membakar sampah di jalanan lalu asapnya ini ya itu terbang kemana-mana, mengganggu pemandangan orang ya, mengganggu penciuman orang, sampai sesak karena asapnya, atau terganggu dengan pemandangan ya karena tebalnya asap tersebut ya. Ini tidak boleh. Begitu juga lah apabila ya melakukan kegiatan di jalanan dengan contohnya mengkapling jalan untuk acara pesta pernikahan. Nah, ini nggak dibenarkan. Nah, cobalah bayangkan apabila ada orang ya yang ingin menempuh jalan, melewati jalan itu, yang diperkirakan jalan itu adalah jalan yang cepat untuk sampai bisa ke tujuannya. Ternyata macet jalanan. Coba bayangkan apa yang terjadi. Orang akan mengutuk demikian. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Maka hindari segala hal yang bisa berpotensi membuat ya orang lain itu marah lalu dia mengutuk demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian adab yang terakhir yang bisa kita sebutkan yaitu membaca ghufranaka tatkala keluar ya WC ya sembari ya mendahulukan kaki kanan demikian ya. Ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari WC, beliau membaca ghufranaka, yang artinya ya semoga Allah ya ghufranaka, yaitu aku butuh ampunanmu ya Allah, ampuni ya aku ya Allah ya, ghufranaka, aku butuh ampunanmu ya Allah, demikian. Hadisnya hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad dengan derajat hasan li ghairihi.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, ini ada pertanyaan sedikit, kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita membayar jasa orang atas pekerjaannya tapi kita bayar via transfer, top up melalui Dana, Shopee Pay atau OVO misalnya. Kita transfer top up melalui rekening kita. Apakah boleh Ustadz? Catatan, kita tidak menggunakan OVO Dana di HP kita, hanya rekening biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila top up-nya kita ya atau kita deposit terlebih dahulu ya, lalu saat membayar jasa orang tersebut kita tidak dikenakan ya pengurangan biaya ya, tidak kita mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan, manfaat-manfaat tambahan ya, maka ini tidak mengapa ya, tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah top up-nya kita, depositnya kita, itu kita seperti memberikan hutang kepada perusahaan tersebut. Ya, perusahaan itu sama seperti perbankan dalam hal ini, yaitu kita nitip uang lalu digunakan oleh mereka. Demikian ketetapan OJK yang diberikan kepada pihak aplikasi ini, ya. Nah, sehingga tatkala mereka memberikan manfaat tambahan, maka itu adalah riba. Ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajh min wujuhir riba. Ya, setiap utang piutang menarik manfaat tambahan keuntungan, maka itu salah satu dari bentuk riba. Demikian ya. Bila tidak ada manfaat apapun, tambahan apapun, ya, seperti ongkir, bebas ongkir atau seterusnya manfaat apapun, maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan sekaligus menjawab satu pertanyaan ya. Tentunya dalam penyampaian ini ya ada kekurangan dan kesalahan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka maafkan, ya maafkanlah, abaikanlah dan tinggalkanlah. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, mari kita berdonasi. Saya motivasi diri saya sendiri dan kita semua untuk ya berdonasi, ya melunasi dan menyelesaikan sedikit lagi dari biaya untuk pelunasan pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, sedikit lagi sekitar 100 juta sekian rupiah lagi. Ya, mari ya kita berjibaku untuk bisa memiliki aset akhirat ini yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya yang ini akan terus mengalir ya tatkala dimanfaatkan walaupun kita masih hidup atau telah tiada. Baik, mari transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.